Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Raka Faiza Dalimonte dari kelas 8B. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas PAI bab 3, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Mari renungkan. Berbohong kepada orang lain akan mengakibatkan sakit hati, muncul rasa benci, dan saling tidak percaya. Maka kehidupan akan kacau dan penuh perselisihan. Oleh karena itu, berperilakulah jujur kepada siapapun. Kalian akan memiliki banyak teman dan dipercaya orang lain. Kejujuran akan membimbing seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Kedua orang tua akan sangat bangga jika anak-anaknya selalu jujur. Demikian pula bapak dan ibu guru akan sangat bangga jika murid-muridnya terbiasa jujur. Kepribadian seseorang dapat dilihat dari teman dekatnya. Jika teman dekatnya orang-orang baik, maka kemungkinan besar dia adalah orang baik. Demikian pula sebaliknya. Inilah pentingnya memilih teman yang memiliki akhlak mulia. Kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki setiap mukmin. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Dimanapun tepatnya, kita harus terbiasa berperilaku jujur dan adil. 1. Jujur. Kejujuran dalam keluarga merupakan pondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Jika masing-masing anggota keluarga tidak jujur, maka akan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Benih permusuhan akan muncul dari perilaku tidak jujur. Berperilaku jujur di sekolah sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Kejujuran peserta didik pada saat mengerjakan ulangan akan sangat membantu Bapak Ibu guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Berperilaku jujur kepada teman di sekolah, maka akan terjalin hubungan harmonis. Semua anggota masyarakat akan hidup rukun dan damai jika masing-masing menjunjung tinggi kejujuran. Ketidakjujuran akan berakibat konflik antar anggota masyarakat yang bisa meluas menjadi tawuran antar warga. Maka dari itu, kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. 2. Adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan semua urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran. Ajaran Islam menjunjung tinggi asas keadilan. Setiap muslim wajib menegakkan keadilan pada posisi apapun. Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud apabila setiap muslim menegakkan keadilan. Dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap sesuatu, golongan, atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi nilai keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap sesuatu, golongan, atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi nilai keadilan. 3. Memahami tentang dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi.
Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bagaimana jika kebenaran itu datang dari orang kafir? Kita harus tetap berlaku adil dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang kafir. Bahkan jika kita menolak kebenaran dari orang kafir, dapat dikategorikan sebagai kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda, An Abdillah bin Mas'udin qala Rasulullah alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa pada syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas menegaskan bahwa kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa pelakunya ke surga. Seorang yang jujur akan hidup dengan tenang, penuh optimis, dan semangat. Berbeda jika seorang berdusta, akan diselimuti rasa bersalah dan gelisah. Kejujuran dan keadilan merupakan dua perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Keadilan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Bahkan doa seorang pemimpin yang adil akan diterima oleh Allah sebagaimana hadis berikut ini. Haddatsana Abul Mudillati Maula Ummil Mu'minin sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah Salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adilu was-shaimu hatta yuftira wa da'watul mazlum tuhmalu alal ghamami wa taulaha abwa bussamai. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mudillah, pelayan Ummul Mukminin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam atau pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa yang dizolimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Hadis riwayat Ahmad. 4. Memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah dengan melatih diri secara terus-menerus. Jika seseorang sudah terbiasa jujur dan adil, maka kedua perilaku mulia ini akan melekat dalam dirinya. A. Menerapkan perilaku jujur. Cara menerapkan perilaku jujur di rumah contohnya, melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya, menjalankan amanah dengan baik, dan memberitakan suatu hal baik kepada orang tua. Cara menerapkan perilaku jujur di sekolah, contohnya, mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak mencontek saat ulangan, laksanakan piket sesuai jadwal, mentaati tata tertib sekolah, bertutur kata yang benar, dan jika bersalah mengakui kesalahannya. Cara menerapkan perilaku jujur di masyarakat, contohnya, berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Tidak mengarang cerita atau gosip yang menimbulkan kegaduhan,
Dengan perilaku jujur, maka orang lain merasa aman dan tentram. B. Menerapkan perilaku adil. Cara menerapkan perilaku adil di rumah, contohnya, ayah memberikan uang saku kepada 3 anaknya sesuai tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagai kakak, harus adil kepada adik-adiknya, yaitu memberi hak uang saku kepada mereka sesuai perintah ayah. Cara menerapkan perilaku adil di sekolah, contohnya, menghormati dan menghargai tugas ketua dan pengurus kelas. Memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di pengurusan kelas, bukan meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Cara menerapkan perilaku adil di masyarakat, contohnya, berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW, dan kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak menyebar cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu berisik, karena tetangga juga punya hak dihormati dan diperlakukan secara baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.